Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu tentang kolerasi praktik pengadaan yang dibuat oleh kita, yaitu kelompok 6. Nah, malam ini apa aja sih yang bakalan kita bahas? Poin-poin yang bakalan kita bahas yaitu pertama, kita pastinya akan perkenalan dulu nih dengan tim kita. Lalu ada pengenalan tentang kolerasi praktik pengadaan. Lalu ada perbandingan praktik pengadaan. Nextnya ada outsourcing dalam pengadaan. Lalu ada Incoterms. Dan yang terakhir ada tentang green procurement. Nah, sebelum itu bisa kita perkenalan dulu nih. Anggota tim kita itu ada 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Anissa Destira Rahmadian sebagai moderator, lalu ada Kak Syamsuddin, lalu ada Kak Putri Fitiani, lalu ada Kak Rizky Afandi, dan Karina Yuningsih. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke dalam materinya. Teman-teman, kolerasi praktik pengadaan dalam praktik ini mengacu pada kerjasama yang erat antara berbagai pihak jasa yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambahnya. Nah, praktik pengadaan sendiri itu adalah serangkaian proses yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pengadaan dengan memfasilitasi integrasi yang lebih erat antara pemasok dan pembelinya. Lalu, kolerasi praktik pengadaan ini juga mampu membantu dalam mengidentifikasikan kebutuhan secara menyeluruh dan membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok dan vendor yang terlibat. Nah, kolaborasi antara berbagai departemen atau unit ini dalam organisasi bisa banget nih untuk membantu dalam mengidentifikasikan kebutuhan secara menyeluruh. Misalnya, ada unit pemasaran yang bisa memberikan input tentang tren pasar setelah mereka melakukan riset pasarnya tentunya, ya kan. Lalu sementara ada lagi unit keuangan yang mana mereka dapat membantu dalam menetapkan anggaran yang realistis. Nah, unit-unit tersebut bisa saling berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini juga dijelaskan kan pemanfaatan dari adanya kolaborasi antar unit itu, yaitu peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Itu jelas banget ya teman-teman. Efisiennya karena waktunya bisa lebih cepat karena tiap unit bisa fokus sama job desk-nya masing-masing. Penghematan biaya juga pasti kelihatan banget karena mereka juga hanya perlu mengeluarkan budget atau cost sesuai dengan keperluan unitnya tersebut. Lalu ada lagi meningkatkan akses terhadap sumber daya yang lebih baik, termasuk informasi pasar dan pengetahuan teknis. Ini juga ya teman-teman. Jadi dari unit 1 punya informasi tentang pasar nih, tren pasar. Sedangkan unit satunya lagi juga sebenarnya butuh tentang informasi tersebut. Tapi unit yang satunya lagi nggak perlu turun lapangan lagi, bisa dapat informasi itu dari si unit yang pertama gitu. Jadi itu bisa akses sumber dayanya itu bisa lebih baik, lebih luas, lebih mudah diakses.
Nah, tapi nggak hanya itu, pastinya kolaborasi dalam praktik pengadaan pastinya ada beberapa tantangan atau masalah tersendiri juga. Salah satunya yaitu ada perbedaan kepentingan dan tujuan antara departemen atau unit dalam organisasinya. Karena ada unit yang berbeda, ada beberapa unit yang memang dibagi dalam departemen yang berbeda, pasti juga tiap unit punya tujuannya masing-masing. Mungkin ada yang tidak sama atau tidak sejalan gitu kan. Jadi komunikasinya mungkin agak kurang baik gitu. Jadi ada kesalahpahaman, mungkin itu akan tinggi resikonya. Lalu yang kedua, ada koordinasi yang kompleks dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan. Di sini karena kolaborasi yang dilakukan itu di antara beberapa unit atau mungkin beberapa departemen, jadi pastinya untuk mencapai suatu kesepakatan butuh waktu, karena harus mempertimbangkan dari unit A, unit B, unit C tentang kesepakatan tersebut. Nah, kita masuk nih ke perbandingan praktik pengadaan. Praktik pengadaan adalah serangkaian proses yang melibatkan pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi oleh suatu organisasi atau entitas yang mana biasanya melalui proses lelang atau pemilihan pemasok yang sesuai. Nah, praktik pengadaan ini ada yang tradisional dan ada juga yang kolaboratif. Nah, yang pertama kita bahas tentang praktik pengadaan tradisional. Praktik pengadaan tradisional merupakan pendekatan konvensional yang terstruktur dan berurutan, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. Prosesnya ini cenderung formal dan memakan waktu yang lebih lama, tetapi ini memberikan kejelasan dan transparansi pengadaan barang dan jasanya. Selanjutnya tentang praktik pengadaan kolaboratif akan disampaikan oleh Karina Yuningsih. Boleh Kak selanjutnya? Kalau kita kayak Baba kalau udah ngerekam. Tuh, udah. Langsung dibaca aja. Ya, langsung dibaca aja dari Rina. Selanjutnya ada perbandingan praktik pengadaan. Praktik pengadaan kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dalam proses pengadaan. Prosesnya ini lebih dinamis dan melibatkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dengan penekanan pada inovasi, efisiensi, dan kemitraan yang erat. Lalu ada perbedaan praktik pengadaan tradisional dengan kolaboratif. Praktik pengadaan tradisional dan kolaboratif ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan proses dan hasilnya. Adapun pendekatan yaitu pengadaan tradisional cenderung hierarki dan formal dengan pemisahan yang jelas antara pemberi kerja dan penerima kerjanya. Terus pengadaan kolaboratif ini melibatkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengadaan, termasuk pemberi kerja, penerima kerja, dan kadang-kadang pihak ketiga. Lalu ada proses, dalam proses ini pengadaan tradisional seringkali melibatkan tahapan yang jelas dan berurutan, mulai dari persiapan dokumen, tender, hingga pemilihan kontraktor. Ada juga pengadaan kolaboratif ini memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara pihak yang terlibat, termasuk diskusi terbuka, perundingan bersama, dan kemitraan yang lebih erat. Lalu hasilnya ini
pengadaan tradisional cenderung menghasilkan kontrak yang lebih formal dan signifikan dengan fokus kepada kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan jadwal. Pengadaan kolaboratif juga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan adiktif dengan penekanan pada nilai jangka panjang, berkelanjutan, dan kemitraan yang kuat antara pihak yang terlibat. Secara umum, pengadaan kolaboratif dianggap lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sementara pengadaan tradisional sering dianggap lebih stabil dan terstruktur. Pilihan antara kedua pendekatan ini seringkali tergantung pada kebutuhan proyek, lingkungan bisnis, dan referensi pihak yang terlibat. Next. Selanjutnya ada outsourcing dalam kegiatan pengadaan. Outsourcing kegiatan dalam pengadaan merupakan strategi di mana perusahaan memutuskan untuk mengalihkan sebagai atau seluruh proses pengadaan barang atau jasa kepada pihak ketiga atau vendor eksternal. Adapun pengertian outsourcing dalam konteks pengadaan ini adalah outsourcing pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lainnya. Adapun tujuan outsourcing dalam konteks pengadaan yaitu untuk mengurangi biaya produksi atau fokus pada inti perusahaan. Dalam outsourcing, pemborong atau pengguna jasa dan vendor penyedia jasa membuat perjanjian untuk melakukan pekerjaan dengan pembayaran yang telah disepakati. Next. Selanjutnya ada manfaat dan resiko outsourcing kegiatan. Manfaat menggunakan karyawan outsourcing. Yang pertama itu menghemat biaya. Perusahaan biasanya menghemat biaya dengan mempercayakan tugas tertentu kepada perusahaan jasa outsourcing, karena perusahaan jasa outsourcing ini sudah memiliki sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua, efisiensi dan fleksibilitas. Perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dengan mempercayakan tugas tertentu kepada perusahaan jasa outsourcing memiliki spesialisasi dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualitas terstandarisasi. Perusahaan bisa memastikan bahwa tugas tertentu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar industri dengan mempercayakan tugas kepada perusahaan jasa outsourcing. Lalu ada resiko dari adanya outsourcing, yaitu yang pertama, komunikasi dan koordinasi. Perusahaan harus memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan jasa outsourcing lebih lancar dan efektif. Yang kedua ada kontrol dan monitoring. Perusahaan harus memastikan bahwa tugas yang dipercayakan kepada perusahaan jasa outsourcing ini dilakukan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, integrasi dan harmonisasi. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan outsourcing dapat berintegrasi dan berharmonisasi dengan karyawan lain di perusahaan, dan bahwa tugas yang dipercayakan kepada perusahaan jasa outsourcing ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi outsourcing dalam pengadaan di beberapa perusahaan. Adapun beberapa kasus implementasi outsourcing di beberapa perusahaan diantaranya yaitu yang pertama karyawan outsourcing SAPAM untuk perusahaan telekomunikasi. Dalam kasus ini perusahaan telekomunikasi mempercayakan tugas keamanan gedung dan lingkungan kerja kepada perusahaan jasa security eksternal. Jasa ini membantu perusahaan telekomunikasi menghemat biaya
dan meningkatkan efisiensi karena security sudah memiliki sumber daya training yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas keamanan. Kedua, ada jasa auditor outsourcing untuk sebuah bank. Dalam kasus ini, bank mempercayakan tugas audit keuangan dan operasional kepada perusahaan jasa auditor eksternal. Auditor outsourcing ini membantu bank menjaga kualitas dan implementasi audit karena perusahaan jasa auditor memiliki spesialisasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan tugas audit. Nah, selain itu, bank juga bisa memastikan bahwa tugas audit dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pendelegasian tugas ini membantu bank menghemat biaya dan memfokuskan sumber daya internal terhadap tugas-tugas utama dan operasional lainnya. Oke, next. Berikutnya, inkontrol dalam pengadaan internasional di beberapa faktor komersial inkontrol merinci berbagai aspek pengiriman barang termasuk biaya risiko dan tanggung jawab antara pembeli dan penjual. Adapun pengertian incoterm adalah istilah komersial resmi yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce yaitu ICC. Incoterm International Commercial Term adalah serangkaian aturan yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan hak dan kewajiban pembeli dan penjual terkait pengiriman barang. Ini merupakan badan yang diterima secara global untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual terkait pengiriman barang berdasarkan kontrak penjualan dalam perdagangan internasional Incoterm sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau UN Convention on Contract for the International Sales of Goods. Incoterm dikenal dan diterapkan oleh semua negara perdagangan utama. Nah, Incoterm pertama kali disusun oleh ICC pada tahun 1921 dan aturan pertamanya dibuat dan resmi ditetapkan pada tahun 1936. Sejak itu, Incoterm telah berkembang menjadi kontrak yang terkodifikasi di seluruh dunia. Incoterm diperlukan secara berkala ketika peristiwa perdagangan internasional membutuhkan perhatian. Oke, next. Oke, selanjutnya tujuan Incoterm. Tujuan Incoterm dibuat untuk meminimalisir berbagai bentuk kesalahpahaman yang sering terjadi antara penjual dan pembeli. Pasalnya, perdagangan internasional akan melibatkan berbagai penjual dan pembeli yang datang dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga secara umum tujuan Incoterm adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Kedua, memberikan pilihan syarat pengiriman bagi importir dan eksportir. Tiga, dapat mengurangi salah tafsir dan kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara eksportir dan importir. Empat, yaitu selain itu istilah-istilah yang terdapat dalam Incoterm juga akan berdampak pada buku-buku bisnis. Dengan menggunakan istilah dalam Incoterm, laporan akan lebih mudah dibaca dan difahami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Kak Samsudin atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky Afandi. Waktu tempat, saya persilakan. Terima kasih. Sebelas jenis incoterm yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Jenis-jenis incoterm saat ini terdapat 11 jenis incoterm yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. 11 jenis incoterm tersebut adalah sebagai berikut. X-swap atau EXW, jika di dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli ini termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli, yaitu sebagai berikut. Biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW, pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk, risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Yaitu yang kedua, free on board atau FOB. FOB merupakan istilah incoterm yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang sehingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang ketiga yaitu free carrier atau FCI. FCI merupakan incoterm yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi, mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCI dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli, pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Dalam istilah keempat yaitu Carrier Insurance Paid to atau CIP. Dalam istilah IV, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. IP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan ekspor clearance. Itu ada kelima, yaitu Carrier Insurance Freight. Dalam IF, penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Coast Freight atau ECR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan ECR dilakukan di atas kapal, namun biaya angkut sebelumnya sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh yaitu Carrier Paid to atau CPT. CPT merupakan istilah incoterm yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier.
8 yaitu Delivery of Place atau DAP. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah proses impor clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang 9 yaitu Deliver at Place Unloaded atau DPU, merupakan ketentuan baru yang ketentuan dalam proses Incoterm tahun 2020. Ketentuan ini menggantikan ketentuan Deliver of yang ke-10 yaitu Delivery Put Dirty Place atau DDP. Incoterm diberi fokus pada tanggung jawab penjual mulai dari import, terus pembayaran biaya masuk hingga pajak. DDP dapat digunakan segala jenis pada modal transportasi. Yang terakhir itu 11 Pre-Onset Ship atau FAS. FAS adalah bagian dari Incoterm dalam penyerahan barang dengan menggunakan persyaratan Pre-Onset Ship yang memiliki kewajiban utama adalah pembeli dengan memikul biaya pengangkutan barang dan risiko terhadap barang. Selain itu, pembeli memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor. Next. Manfaat penggunaan Incoterm. Manfaat Incoterm bagi penjual dan pembeli: memperjelas pembagian terhadap tanggung jawab dan biaya dan juga peralihan risiko. Para pembeli dan penjual pun akan dapat menghitung biaya-biaya yang harus mereka tanggung dan risikonya sehingga perselisihan bisnis pun dapat dihindari. Bagi para pelaku freight forwarder dan logistik pun dapat lebih jelas apa di mana tanggung jawab dan risiko yang mereka hadapi dan biaya apa saja yang mereka bebankan kepada customer sehingga penawaran yang diberikan kepada customer dapat lebih cepat. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam Incoterm yaitu pengalihan risiko, izin ekspor, biaya transportasi, asuransi, penggunaan operator atau forwarder, izin impor, izin terkait keamanan, dan dokumentasi pengiriman elektronik. Saat memasukkan Incoterm ke dalam kontrak penjualan, memerlukan dua komponen. Satu, nama singkatan dari aturan istilah yang digunakan. Dua, nama tempat. Kesebelasan peraturan Incoterm mensyaratkan satu tempat yang disebutkan. Tempat pengiriman, tempat tujuan, pelabuhan pengiriman, dan pelabuhan tujuan. Pada contoh di bawah, next. Incoterm dalam kontrak penjualan. Saat memasukkan Incoterm ke dalam kontrak penjualan memerlukan dua komponen yaitu satu, nama singkatan dari aturan atau istilah yang digunakan. Dua, yaitu nama tempat. Kesebelasan peraturan Incoterm mensyaratkan salah satu dari tempat-tempat yang disebutkan: tempat pengiriman, tempat tujuan, pelabuhan pengiriman, dan pelabuhan tujuan. Pada contoh
Bahwa C adalah singkatan dari free carrier and entry lainnya menentukan nama tempat pengiriman yang diwajibkan dalam aturan. Contoh HCA Criminal Cargo, Bandara Internasional Chicago S. Grup singkatan ketentuan pengiriman daftar di bawah ini membagi 11 aturan e-controm menjadi 4 kategori kode warna untuk memudahkan navigasi dan pemahaman. Perlu diperhatikan bahwa meskipun Incorporal, FOB, EQR, dan CIF hanya berlaku untuk transportasi jalur laut atau perairan pedalaman, semua istilah lainnya dapat digunakan untuk semua moda transportasi udara, darat, kereta api, dan laut. Itu akan menentukan nama tempat yang diperlukan untuk setiap aturan dalam tanda kurung setelah nama aturan. Next. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu tentang Green Procurement. Green Procurement merupakan sebagai salah satu cara efektif dalam mengubah efisiensi energi, lahan, dan penggunaan bahan industri menjadi efisiensi energi, lahan, dan bahan industri. Green Procurement atau juga yang dikenal sebagai pengadaan hijau merupakan pada praktik pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh. Manfaat Green Procurement dalam pengadaan yaitu ada peningkatan keberlanjutan lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan citra perusahaan. Tantangan dalam peluang dalam implementasi Green Procurement, yaitu implementasi Green Procurement atau pengadaan hijau menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar berhasil diimplementasikan dengan baik. Salah satunya adalah kesadaran dan kesediaan dari para pihak terlibat, baik itu pihak internal perusahaan maupun pemasok eksternal. Evaluasi implementasi itu terdiri dari outsourcing, Incoterms, dan Green Procurement. Kita sampai di penghujung presentasi. Kali ini kita ada buka sesi tanya jawab yang mana pertanyaannya sudah dikumpulkan sebelumnya dan teman-teman kelompok 6 akan membantu menjawab. Oke, pertama-tama untuk pertanyaan pertamanya, dan kolaboratif mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian proyek. Bisakah kelompok 6 memberikan contoh konkret Indonesia di mana pengadaan kolaboratifnya itu mampu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pengadaan tradisional dalam hal biaya, waktu, dan kualitas? Boleh teman-teman kelompok 6 bisa dibantu dijawab untuk pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya, praktik pengadaan tradisional dan kolaboratif memiliki perbedaan signifikan dalam cara mereka mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelesaian proyek. Pengadaan tradisional seringkali mengikuti model kontrak yang kaku, dengan setiap pihak atau pemilik proyek dan kontraktor bertanggung jawab atas tugas dan resiko masing-masing. Hal ini cenderung menghasilkan silo operasional di mana komunikasi dan koordinasi tidak optimal. Akibatnya, proyek sering mengalami keterlambatan, kenaikan biaya, dan penurunan kualitas karena kurangnya kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan di lapangan. Sebaiknya pengadaan kolaboratif ini seperti model Integrated Project Delivery atau IPD. Model Design and Build ini mendorong kemitraan yang erat antara semua pemangku kepentingan dalam pendekati yang terberat
terus-menerus, memungkinkan penanganan masalah secara proaktif. Adapun resiko yang dibagi bersama yaitu berarti setiap pihak memiliki insentif untuk bekerja sama dengan kepentingan bersama. Hal ini mempengaruhi hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi karena keputusan dapat dibuat lebih cepat dan adaptasi tersebut perubahan bisa dilakukan lebih fleksibel. Ada juga contoh konkret di Indonesia, contohnya itu penerapan pengadaan kolaboratif proyek konstruksi Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta. Proyek ini yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling kompleks di Indonesia, menggunakan pendekatan pengadaan yang lebih kolaboratif dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya yang menggunakan model tradisional. Adapun satu biaya dalam proyek MRT Jakarta ini, mode kolaboratifnya memungkinkan adanya transportasi biaya sejak awal. Kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, dan konsultan memungkinkan perencanaannya anggaran lebih realistis dan efisien. Hasilnya, meskipun proyek ini sangat besar dan kompleks, biaya dapat dikendalikan dengan baik dan dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur besar lainnya yang menggunakan metode pengadaan tradisional. Yang kedua ada waktu. Dengan pengadaan kolaboratif, memungkinkan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi yang intens, yang terbuka, setiap hambatan atau masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Hal ini berbeda dengan pengadaan tradisional, di mana keterlambatan sering terjadi akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Proyek MRT Jakarta ini berhasil menyelesaikan beberapa fase kunci tepat waktu berkat pendekatan kolaboratif yang diterapkannya. Lalu yang ketiga ada kualitas. Dengan pendekatan kolaboratif kualitas ini, pekerjaan bisa lebih terjamin. Dalam proyek MRT Jakarta, standar kualitas tinggi dapat dipertahankan melalui inspeksi yang ketat dan umpan balik terus-menerus antara semua pihak yang terlibat. Adanya kemitraan erat memungkinkan perhatian yang lebih besar terhadap detail teknis dan spesifikasi proyek, yang akhirnya memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan standar internasional. Secara keseluruhan, pendekatan pengadaan kolaboratif dalam proyek MRT Jakarta ini menunjukkan bagaimana kolaborasi yang erat dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek konstruksi besar. Hal ini adalah contoh nyata di mana pengadaan kolaboratif memberikan hasil yang lebih baik dalam hal biaya, waktu, kualitas, dan dibandingkan dengan pengadaan tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rima atas pemaparan jawabannya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran dan kegunaan Incoterms dalam proses pengadaan internasional? Nah, teman-teman kelompok 6 yang lainnya boleh bantu dijawab ya. Oke, baik Mbak, saya izin menjawab pertanyaan yang tadi. Apa peran dan kegunaan Incoterms dalam proses pengadaan internasional? Nah, Incoterms, International Commercial Terms, memainkan peran penting dalam proses pengadaan internasional dan dengan menyediakan seperangkat aturan standar yang mengatur tanggung jawab pembeli dan penjual dalam pengiriman barang. Nah, peran dan kegunaan Incoterms ini meliputi yang pertama definisi yang jelas. Incoterms memberikan definisi yang jelas mengenai
tanggung jawab, biaya, dan risiko yang terkait dengan pengiriman barang antara pembeli dan penjual. Kedua, menggunakan jenis-jenis Incoterms. Terdapat beberapa jenis Incoterms seperti EXW atau X-Word, POB, FOB, Free on Board, CIF atau Cost, Insuransi and Freight, dan DDP, Delivered Duty Paid, yang masing-masing mengatur aspek-aspek tertentu dari pengiriman barang. 3. Peran dalam pengadaan. Incoterms membantu mengurangi ambiguitas dan sengketa dalam transaksi internasional dengan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aspek pengiriman, termasuk biaya transportasi, asuransi, dan kepabeanan. 4. Kegunaan. Dengan menggunakan Incoterms, perusahaan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam rantai pasok memahami tanggung jawab mereka yang menghindari kesalahan, meminimalkan risiko, dan yang kelima, contoh penerapan. Nah, di Indonesia, perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor sering menggunakan Incoterms untuk memastikan kelancaran proses pengadaan internasional dan mematuhi regulasi internasional yang berlaku. Nah, dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktik pengadaan mereka, baik secara domestik maupun internasional. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Samsudin atas bantuannya dan pemaparannya untuk menjawab pertanyaan. Lalu ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana outsourcing mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diperoleh? Apakah ada mekanisme atau standar tertentu yang harus diikuti oleh pihak ketiga untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga? Boleh teman-teman kelompok 6 lainnya dibantu dijawab. Baik, saya mau jawab pertanyaan teman-teman tadi. Pertanyaannya itu bagaimana outsourcing mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diperoleh? Apakah mekanisme atau standar tertentu harus diikuti oleh pihak ketiga untuk memastikan kualitas tetap terjaga? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat relevan mengenai pengaruh outsourcing terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Topik ini memang krusial karena kualitas adalah salah satu aspek untuk yang menentukan keberhasilan outsourcing dalam pengadaan barang dan jasa. Pengaruh outsourcing terhadap kualitas. Outsourcing dapat mempengaruhi kualitas barang dan jasa dalam beberapa cara, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, outsourcing kepada vendor yang memiliki keahlian khusus dapat meningkatkan kualitas karena vendor tersebut mungkin memiliki teknologi, proses, dan pengalaman yang lebih baik dalam memproduksi barang atau menyediakan jasa tertentu. Sebagai contoh,
Perusahaan teknologi seringkali meng-outsourcing produksi komponen tertentu kepada produsen yang memiliki kemampuan manufaktur yang lebih canggih. Namun di sisi lain, outsourcing juga dapat menurunkan kualitas jika tidak dikelola dengan baik. Ini bisa terjadi jika vendor tidak memahami kebutuhan standar kualitas perusahaan atau jika terdapat komunikasi yang buruk antara perusahaan dan vendor. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa juga dapat menjadi kendala dalam memastikan kualitas yang konsisten. Mekanisme dan standar untuk menjaga kualitas. Untuk memastikan kualitas tetap terjaga, ada beberapa mekanisme dan standar yang harus diikuti oleh pihak ketiga. 1. Kontrak dan SLA, Service Level Agreement. Kontrak harus mencantumkan spesifikasi yang jelas tentang kualitas yang diharapkan, termasuk toleransi untuk cacat atau variasi dalam produk atau jasa. SLA yang dirinci dapat menetapkan standar performa yang harus dipenuhi oleh vendor dengan penalti atau insentif berdasarkan kinerja mereka. Yang kedua yaitu audit dan inspeksi berkala. Perusahaan harus melakukan audit dan inspeksi berkala terhadap fasilitas proses produksi vendor. Audit ini dapat mencakup pemeriksaan kualitas produk secara acak dan penilaian terhadap proses pengendalian kualitas vendor. Sertifikasi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Vendor sebaiknya memiliki sertifikasi dari badan standar internasional seperti ISO, International Organization for Standard Nasional. Sertifikasi ini memastikan bahwa vendor mematuhi praktik terbaik dalam manajemen kualitas dan produksi. Yang keempat, pengembangan hubungan dan kolaborasi. Terus yang kelima, pelatihan pengembangan. Yang keenam, teknologi sistem pengawasan. 7, kepuasan pelanggan. Contoh implementasi. Sebagai contoh konkret, perusahaan otomotif besar seperti Toyota memiliki standar yang sangat ketat dan proses pengawasan yang mendetail untuk vendor mereka. Toyota mengimplementasikan metode Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan Jidoka, otomatisasi dengan sentuhan manusia, untuk memastikan kualitas tinggi dari pemasok mereka. Vendor Toyota diharuskan untuk mengikuti standar-standar ini dan secara rutin diaudit untuk memastikan kepatuhan. Kesimpulannya yaitu outsourcing dapat berpotensi meningkatkan atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh, tergantung pada bagaimana proses tersebut dikelola dengan menerapkan mekanisme dan standar yang ketat seperti kontrak yang jelas, audit berkala, sertifikasi, kolaborasi pelatihan, teknologi pengawasan, dan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat memastikan bahwa kualitas tetap terjaga atau bahkan meningkat melalui outsourcing. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Kak Rizky atas pemaparan jawabannya. Oke, kita sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan dan kita sudah sampai ke akhir presentasi. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pengadaan tradisional yang sudah kita pelajari tadi memberikan kejelasan dan stabilitas, sedangkan pengadaan kolaboratif menawarkan fleksibilitas dan responsitivitas terhadap perubahan. Pilihan antara kedua pendekatan ini tergantung pada kebutuhan proyek dan kondisi bisnis yang teman-teman lakukan nantinya. Lalu ada juga tentang outsourcing.
Jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Namun, memerlukan pengelolaan resiko yang hati-hati untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Lalu ada penggunaan Incoterms dalam perdagangan internasional, yaitu memastikan transaksi berjalan dengan jelas dan terstruktur, juga mengurangi kesalahpahaman nantinya. Lalu ada juga tentang green procurement, yang mana itu adalah pendekatan penting untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa, yang mana meningkatkan keberlanjutan dan citra perusahaan teman-teman. Nah, secara keseluruhannya, pendekatan pengadaan yang efektif dan berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam dan manajemen yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Baik, kelompok 6 sudah memaparkan semua materi yang ada dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.